Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita selalu merasakan anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita telah tiba pada hari ke-25 pada tahun yang baru ini. Oleh karena itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, memuji muliakan namanya sebagai pernyataan syukur kita atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita mungkin mengalami beberapa tantangan sepanjang minggu ini, tetapi saya juga percaya kita pun telah mengalami sukacita dalam Tuhan pada sepanjang minggu ini. Dan melalui ibadah ini lagi, Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya, secara khusus berkat rohani kepada kita sekalian. Kami menyambut kita semua yang beribadah pada hari ini, kita yang beribadah dari rumah masing-masing, kami sambut kita semua dalam kasih Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Marilah kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ketua GPS akan memimpin ibadah kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh punya waktu bersama untuk bersekutu, bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membuka ibadah kita dengan doa syukur kita. Kita nyanyikan satu kor doa yang mengatakan, mari masuk hatiku ya Yesus. Kita mengundang Tuhan untuk bertata dalam kehidupan kita, hati dan pikiran kita saat ini. Sehingga hanya Tuhan saja yang dipuji dimuliakan dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Masuk hatiku.
hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, bertahta di dalam setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah tantangan, kami bersyukur karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan sepantasnya lah kami saat ini untuk ada dan menyembah Engkau, memuji, memuliakan dan bersyukur kepadamu. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita bersuka cita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu pujian yang mengatakan, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan, Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, kita memuji terus kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali kita akan memuji nama Tuhan. Nyanyian Balik Selamatan nomor 147. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama sebagai ungkapan syukur kita, kesaksian kita bersama dengan Tuhan. Curahkan berkat dan memberi pengharapan.
Yesus memberi kesenangan. Yesus adalah sahabat yang termulia bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan bagi kita selanjutnya akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Nyanyian nomor 271 kita akan nyanyikan bersama dan kita diberi kehormatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yesus yang kekasih, Juru Selamatku, yang menebus jiwaku, suci hatiku, selalu ku berbakti padamu Tuhan, hingga aku pandang Engkaulah Raja. Ku beri segenap hati padamu Tuhanku, sepanjang hidupku berperang bagimu. Dalam pencobaan ku tinggal teguh, rela pikul keberatan ku kebaikanku, ku bawa padamu orang berdosa, beri kuat dan berani, Tuhan berkuasa. Ku beri segenap hati padamu Tuhanku, sepanjang hidupku berperang bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga kita akan berdoa bersama bagi persembahan dan doa syafaat kita. Sebelumnya kita menyanyikan kor doa buka bagi Raja Mulia, sekarang pintu hatimu agar ia dapat masuk, sedang ia menunggu. Setelah ini Mayor Sipikir Hondro akan memimpin kita di dalam doa. Buka bagi Raja Mulia, sekarang pintu hatimu agar ia dapat masuk, sedang ia menunggu. Buka bagi Raja Mulia, sekarang pintu hatimu agar ia dapat masuk, sedang ia menunggu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, Bapa yang kekal, Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau setia dalam kehidupan kami. Kami datang untuk membawa pokok-pokok doa kami pada saat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beberapa waktu terakhir ini ada beberapa bencana yang terjadi di dalam bangsa kami. Baik itu gempa bumi, banjir, tanah longsor,
maupun juga pandemi yang masih terus terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kami. Kiranya bangsa kami, negara kami ini terus diberkati oleh Tuhan. Di antaranya berkat pemulihan Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan dengan kuasa-Mu. Pulihkan dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Hentikanlah wabah virus corona. Dan hentikanlah segala bencana-bencana yang terjadi. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau. Engkau yang menjadikan alam ini. Engkau sanggup untuk mengatasinya. Biarlah alam milik-Mu. Engkau tempatkan kami dan Engkau memberkatinya bagi kami. Tuhan kami yang Maha Kuasa, tolong bangsa kami Tuhan. Kami serahkan pemerintahan. Engkau berkati aparat-aparat pemerintah. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua aparat pemerintah. Juga TNI Polri dan juga semua aparatur pemerintah sampai ke daerah-daerah. Beri kemampuan kepada mereka. Beri hikmat kepada mereka. Mampukan mereka di dalam melakukan tugas-tugas yang mereka kerjakan, yang tentu tidak mudah. Biarlah pertolongan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Tuhan, sekali lagi kami berharap terjadi pemulihan bagi bangsa kami. Juga pemulihan ekonomi, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga bawa kepadamu pelayanan bala keselamatan, khususnya di teritori Indonesia dalam program tahun 2021 ini, yang telah menetapkan tema untuk rayakan refleksi kekudusan dalam Kristus. Kiranya melalui program untuk menyukseskan berhasilnya tema ini, Tuhan akan tolong. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kuasa-Mu saja dinyatakan di tengah pelayanan bala keselamatan ini. Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan, mulai dari pimpinan sampai kepada para opsir-opsir setempat dan semua tim pelayanan bala keselamatan di Indonesia ini. Kami serahkan dalam kuasa dan hikmat daripada Tuhan. Demikian juga kami datang kepadamu Tuhan berdoa untuk rencana rapat kerja pada hari ini sebentar sore hari. Tuhan kiranya memberkati rencana pertemuan ini bila dapat terlaksana, dan setiap opsi setempat dan pengerja yang kami nantikan hadir dalam pertemuan ini, Tuhan tolong sehingga kami boleh melaksanakannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga serahkan jemaat-jemaat yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, sembuhkanlah mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik mereka di rumah sakit atau di rumah, jamah dan sembuhkan mereka. Secara khusus kami doakan keluarga Bapak Martin, juga Ibu Ani dan kedua putri mereka, damai dan sukacita. Kami mendoakan Bapak Indro, Ibu Sri dan Jona. Kami bawa dalam doa kami Bapak Abraham, Ibu Risa dan juga anak mereka Holly. Kami bawa dalam doa kami bagi Ibu Tin. Tuhan, kami mohon kepadamu, sertai mereka selalu, lindungi mereka selalu, jaga mereka Tuhan, dan berkati bagi anak-anak, berkati tumbuh kembang, mungkin juga berkati dalam pendidikan mereka, dan setiap orang tua dalam pekerjaan, dalam profesi, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melaluinya datangkan berkat-berkat yang bertambah-tambah
melalui setiap pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka. Kami mohon Tuhan, kuatkan iman mereka, beri mereka kuat dan jauhkan mereka dari mara bahaya setiap hari. Kami juga datang kepada Tuhan membawa persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami. Berkati persembahan ini, dan kiranya Tuhan akan terus mencurahkan berkat-berkat baru melalui segala pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Dan hamba Tuhan saat ini akan memberitakan firman-Mu, firman yang kudus. Berkati hamba-Mu Mayor Kasyat Honro yang akan memberitakannya kepada kami. Kiranya urapan Roh Kudus dinyatakan dalam pelayanan hamba-Mu. Dan setiap kami yang mendengar, kami buka hati kami. Dan Roh Kudus memberi pengertian kepada kami. Untuk kami bisa memahami dan mengerti dan melakukannya melalui praktek kehidupan kami sehari-hari. Kuduskan kami Tuhan lewat firman-Mu dan berkati hamba-Mu yang melayani. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di sorga kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya senang bertemu lagi dengan Bapak Ibu yang walaupun beribadah dari rumah, tapi kita percaya kita sudah menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian yang kita sudah sampaikan atau naikkan kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 37, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur pasal 37, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Kebahagiaan orang fasik semu. Demikian firman Tuhan. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Saya mengambil bagian ayat firman Tuhan ini sebab dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11 ini sangat memberikan kekuatan bagi kita. Maka saya memberikan judul renungan kita pada pagi hari ini, sukacita di dalam Allah. Saudaraku, dalam menjalani tahun 2020 karena pandemi, banyak kata-kata bijak yang kita baca di media sosial. Atau juga renungan-renungan yang kita baca dan dengar bahwa dalam menghadapi kondisi yang sulit saat ini, kita harus bersukacita, harus hati senang, pikiran harus tenang, dan tetap bersuka hati. Jangan stres,
Itu kata-kata yang sering kita dengar supaya imun kita tidak lemah tapi tetap kuat. Ketika Mayor Sipikir Hondo di rumah sakit, saya ikut susah karena situasi pelayanan pada saat-saat kita Natal tanggal 25. Dan tanggal 25 itu ada acara yang istimewa pada waktu itu. Dan Mayor sudah siapkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi apa yang terjadi? Di luar dugaan, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jika kami harus hadapi situasi ini, tolong kami dan kuatkanlah hati kami. Kenapa saya minta hati yang kuat kepada Tuhan? Sebab jika hati ini susah dan sedih, maka saya tidak mengalami semangat dan bangkit untuk melayani pelayanan yang ada. Dan tidak hanya itu saudaraku, saya juga harus membahagiakan kedua anak kami yang bersama-sama dalam merayakan Natal. Mayor mengatakan kepada kami, jika kalian bersuka hati, maka saya di sini juga semangat dan akan cepat sembuh. Orang yang senang, orang yang bersuka cita, itu akan memberi imun yang baik dalam kehidupan seseorang. Saudaraku, bersukacita dan hidup bersukacita adalah perintah Tuhan kepada kita. Sekali lagi saya mau katakan, bersukacita dan hidup bersukacita adalah perintah Tuhan kepada kita. Salah satu alasan kenapa kita sukacita dalam Allah, karena kita sudah berdamai dengan Allah, menjadikan kita bersukacita di dalam Allah. Ayat keempat dalam pembacaan kita tadi saudaraku, dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, mari kita coba renungkan ayat ini. Orang percaya yang bersukacita, yang bergembira, ada janji Tuhan yang diberikan, yang digenapi dalam hidupnya, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Ia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Apa janji Tuhan bagi orang yang bersukacita di dalam Tuhan? Dalam pembacaan kita tadi, yang pertama, Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Ayat yang kelima dalam pembacaan kita tadi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini janji Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika kita percaya dan juga senantiasa bersukacita di dalam Allah, janjinya kepada kita, Tuhan yang bertindak atas kita. Kalau Tuhan yang bertindak atas kita, maka segala hal yang baik kita akan nikmati, kita akan alami dalam kehidupan ini. Orang percaya kepada Tuhan, ia selalu mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Ketika bekerja, kita pasti menginginkan Tuhan memberkati pekerjaan kita. Kalau boleh Tuhan lebih dan lebih. Kita sebagai mahasiswa tentu kita menginginkan supaya kelak kita sukses dan berhasil. Dan masih banyak yang kita inginkan. Tuhan mengatakan asal kita selalu percaya dan bersukacita di dalam Tuhan, maka keinginan hatimu diberikan kepadamu. Tuhan bertindak dan menyelesaikan segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sangat mudah sekali saudaraku. Namun Tuhan menginginkan juga dari kita untuk tidak iri kepada orang yang lebih baik hidupnya dari kita. Janji Tuhan kepada orang percaya
menikmati hidup ini tidak hanya di dalam dunia, tapi sampai surga. Tuhan memberi berkat kehidupan yang kekal. Dan dikatakan di dalam ayat 9, mewarisi negeri. Lebih dari apa yang kita terima selama kita dalam dunia ini. Dikatakan bahwa di dalam surga tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tetapi sukacita yang besar yang kita alami. Luar biasa saudaraku. Maka bergembiralah atau bersukacitalah senantiasa, baik masa sulit maupun masa berlimpah. Tetap kita bersukacita dalam Tuhan, sebab Ia yang bertindak atas hidup kita. Itu yang pertama saudaraku, janji Tuhan bagi orang yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, yaitu Tuhan bertindak atas hidup ini. Dan yang kedua, janji Tuhan yang digenapi dalam hidup orang yang percaya, orang yang bersukacita dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-11 dalam pembacaan kita tadi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudaraku, anak kami mengatakan kepada kami sebagai orang tua mereka, kalau nanti aku kerja maka saya akan membeli ini dan itu kepada mama papa. Lalu saya katakan kepada kedua anak kami ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa kita sangat meyakini bahwa Tuhan akan mengabulkannya? Janji Tuhan kepada kita hari ini, Tuhan memberi kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Maka jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Orang yang bergembira dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan, artinya tidak sombong dan tidak menganggap bahwa karena hasil kerjanya maka semuanya ada saat ini. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 dikatakan, saudara, saya membacakannya kepada kita. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudaraku, janji Tuhan itu selamanya bagi orang yang percaya. Jangan lupa, oleh karena kekuatan Tuhanlah kita dapat memperolehnya. Kita ada sampai saat ini oleh karena kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa memperoleh segala sesuatu kalau tubuh tidak sehat? Tentu tidak bisa. Maka kalau kita menyadari oleh karena kekuatan Tuhanlah Ia memberi apa yang kita inginkan. Sebab sumber segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam kelimpahan. Tidak hanya dalam kehidupan jasmani saudaraku, tapi kita juga melimpah dalam kehidupan rohani. Rasul Paulus mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Filipi 1 ayat 9. Jadi tidak hanya kebutuhan jasmani Tuhan penuhi, tapi kebutuhan rohani kita juga dipenuhi oleh Allah sumber berkat itu. Kesejahteraan dari Tuhan adalah kehidupan yang bahagia dan damai. Kehidupan yang tenang jika ada badai kehidupan. Kehidupan yang sabar jika berhadapan dengan berbagai kondisi
dan situasi yang tidak baik. Itulah kehidupan kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang berharap, serta bagi orang yang senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Saudaraku, dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini sampai hari ini, bahkan berbagai kondisi-kondisi bangsa kita menghadapi situasi peristiwa alam. Ya, tadi sudah didoakan gempa, tanah longsor, banjir, dan peristiwa yang di udara ya. Lalu pesawat dan juga di darat, banyak sekali peristiwa. Tapi jangan pernah kita gusar dengan hal-hal itu. Jangan membuat kita takut. Ingat bahwa kesejahteraan dari Tuhan itu Ia akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian, ketenangan dalam jiwa kita ketika kita menghadapi badai kehidupan ini. Akhirnya saudaraku, mengucap syukur dalam segala hal, itu kondisi hati yang bersukacita. Kalau kita mengucap syukur dalam berbagai hal dalam kehidupan ini, entah yang baik, entah yang tidak baik, maka itu adalah kondisi hati yang bersukacita. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Tuhan menghendaki kita untuk selalu bersyukur untuk segala hal yang terjadi. Dan kalau kita bersyukur, itulah ekspresi kita bahwa kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Saudaraku, sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Dan mari kita berdoa, mari kita doakan, mari kita meminta supaya Tuhan memenuhi kita setiap hari sukacita daripada Tuhan. Bersukacita dalam Allah, sebab Ia yang bertindak dalam hidupmu dan memberi damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari kita memberi waktu untuk kita bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Banyak hal yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam berbagai pergumulan kehidupan ini. Banyak hal yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan kondisi-kondisi pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apa saja. Mari kita butuhkan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan di Kau kuperlukan. Ku datang juru selamat. Berkatilah. Mari kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Dan setelah itu kita akan berdoa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan kesempatan yang istimewa kami boleh renungkan firman-Mu saat ini. Kiranya kebenaran firman-Mu ini kami boleh simpan dalam hati kami. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan ini, dalam berbagai kondisi-kondisi yang kami hadapi. Ketika Tuhan menantikan kami untuk selalu bersuka cita, maka ada janji-Mu dalam hidup kami. Engkau yang bertindak atas hidup ini. Dan Engkau juga memberi kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ini akan kami alami dan akan kami terima sepanjang kehidupan kami. Ketika kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber sukacita kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Maka biarlah kebenaran firman-Mu ini akan terus kami renungkan dan menjadi kekuatan bagi kami. Setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang berdoa kepadamu, mereka membawa berbagai pergumulan, tantangan, kondisi-kondisi yang mereka hadapi, sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Engkau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab kami hanya mempercayai Engkau dalam kehidupan ini. Kami hanya bersandar kepadamu ya Tuhan. Tidak ada sandaran hidup kami selain nama Tuhan Yesus dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah setiap permohonan dan kabulkan setiap doa-doa yang dinaikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Inilah doa kami Tuhan. Inilah yang kami perlukan di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan warta korops. Kami serahkan. Haleluya. Saya percaya kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini dan telah memberikan kekuatan baru lagi bagi kita. Kami sampaikan warta korops kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 Januari tahun 2021. Kami sampaikan kembali bahwa hari ini, tepatnya sore hari pada jam 4 sore, ada rapat di korops bersama dengan opsir-opsir setempat. Semua opsir-opsir setempat, baik orang muda maupun juga orang dewasa. Dan mengikuti protokol kesehatan, kemudian diusahakan kalau boleh ada penutup wajah yang lebih aman sehingga kita bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kemudian untuk hari Minggu depan, ibadah kita masih beribadah dari rumah masing-masing dan dilayani melalui streaming YouTube. Saya percaya Tuhan akan memberkati rencana kita nanti untuk kembali beribadah di korops atau di gereja ini setelah beberapa minggu ke depan ini. Selanjutnya kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada beberapa jemaat yang pada minggu ini berulang tahun, mulai pada tanggal 18. Tanggal 18 Ibu Yane de Ruiter dan Bapak Roni R. Brower. Dan tanggal 24 Bapak Budi Hermanto Sukarman. Dan tanggal 25 hari ini Saudara Andri Triono dan Saudari Emma Sugiono. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun ini dan kita akan berdoa secara khusus untuk mereka. Mari kita satu di dalam doa.
Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena dapat melihat lagi dan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kami yang bergantung dan berharap kepadamu. Engkau telah nyatakan itu secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang pada minggu ini berulang tahun, yaitu Ibu Yana dan juga Bapak Roni Brower, Bapak Budi Hermanto, juga Saudara Andre dan juga Saudari Emma. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang telah nyata dalam kehidupan mereka. Sebagai manusia tentu ada pengalaman-pengalaman dalam setahun ini telah mereka jalani. Mungkin juga ada pengalaman yang berupa tantangan dalam kehidupan mereka. Tetapi Engkau baik. Engkau telah memampukan mereka melewati 1 tahun ini. Dan Engkau telah mengaruniakan umur panjang kepada mereka. Kami berdoa kiranya Engkau terus menolong mereka. Memberi sehat kuat. Memberi kebahagiaan. Dan juga bagi mereka yang studi, beri terus keberhasilan kepada mereka. Kami serahkan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka juga, kiranya melimpah rahmat dan anugerah-Mu dari setiap pekerjaan mereka. Kami puji Engkau Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena hamba-Mu ini, Engkau telah menolong dalam perjalanan rumah tangga, sehingga pada tanggal 18 Januari tahun 2021, Engkau telah menolong kami selama 25 tahun boleh menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Ada banyak berkat Tuhan yang telah kami alami. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kepada kami juga anak-anak kami yang mana Engkau menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak mampu, tetapi Tuhan sendiri yang telah campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau selalu Tuhan. Mungkin ada keluarga lain di Jemaat Korok Makassar yang pada minggu ini juga berulang tahun pernikahan. Kami mohon Tuhan terus memberkati rumah tangga mereka dan Tuhan terus menolong mereka. Kami puji Engkau Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya mendengar doa kami dan mengabulkan permohonan kami. Di dalam nama anak Allah Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kembali kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian nomor 331. Berpegang pada perjanjian Tuhan Allah, ku berpegang. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua, dan setelah ini Nyonya Mayor Kasiat Hondro akan menutup kita dalam doa penutup dan berkat. Berpegang pada perjanjian Rajaku, ku bersorak dan memuji namanya. Memuliakan Allah itu maksudku, berpegang pada perjanjiannya. Ku berpegang pada perjanjian Tuhan Allah. Ku berpegang pada perjanjiannya. Perjanjiannya tinggal tetap teguh, meski ketakutan membuatku ragu.
berpegang pada perjanjian Allah. Firman Allah, jangan goyah saudaraku. Luar biasa ya, kata-kata lagu kita ini, berpegang pada perjanjian Allah. Mari kita berdiri semua saudaraku. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang kami beribadah kepadamu. Dan kami percaya bahwa puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan segala hal yang kami persembahkan dalam ibadah ini, kami juga percaya bahwa Engkau sudah memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dan kami mau menyerahkan segenap hidup kami kepadamu, semua umat-umat atau jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korok Makassar ini. Kiranya berkat-Mu lagi melimpah atas kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan juga pendidikan kami. Kami memohon Bapa, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu, dan Engkau selalu menjaga kehidupan kami, menjauhkan kami dari berbagai mara bahaya, virus corona, dan kiranya kami ada selalu dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Maka kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami hanya mau percayakan Tuhan saja dalam kehidupan ini. Sebab Engkau adalah kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa di sorga. Kiranya rahmat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi semua tim pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan, dan juga masa depan kami. Kiranya berkat-berkat-Mu melimpah atas kami, dan upah surgawi menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Ada yang tidak berkenan dalam berbagai hal yang kami lakukan dalam ibadah ini, Tuhan ampuni kami, dan kiranya Engkau terus melengkapi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selamanya, siang malam selamanya. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.